Sampai sekarang tuh malah aku yang terus cariin dia. Setiap aku telepon, handphonenya nggak pernah aktif. Kan kesian anak-anak, Mbak. Mereka kan kangen banget sama bapaknya. Aduh, kasihan banget anak-anak kamu. Kasih, Mbak. Gimana kabar suami kamu? Saya justru bingung, Mbak. Bingung kenapa? Suami aku kan tahu aku di Jakarta. Tapi kesannya malah menghindar. Hah? Menghindar? Kok aneh ya? Ya itu dia, Mbak. Sampai sekarang tuh malah aku yang terus cariin dia. Setiap aku telepon, handphonenya nggak pernah aktif. Kan kesian anak-anak, Mbak. Mereka kan kangen banget sama bapaknya. Aduh, kasihan banget anak-anak kamu. Harusnya kalau suami kamu tahu kamu ada di Jakarta, dia langsung cari kamu. Kamu tahu alamat rumahnya? Boleh aku bantu nggak? Nggak usah, Mbak. Aku nggak mau bikin Mbak susah. Justru waktu luang aku tuh banyak. Apalagi kalau Gilang lagi di sekolah. Makasih, Mbak. Tapi aku juga masih nunggu kabar kok dari temennya. Ya udah, aku nggak akan maksa. Terus anak-anak kamu gimana sekolahnya? Alhamdulillah udah dibantuin daftar sama temen aku. Temen? Laki-laki? Gini ya Mbak Mira, aku juga nggak mau kasih saran yang enggak-enggak. Tapi ini kan udah bertahun-tahun. Kalau memang ada seseorang yang lebih menghargai kamu dibanding suami kamu, ya kamu juga harus mikir. Kamu patut bahagia loh. Makasih banyak, Mbak. Entah kenapa kalau aku ngobrol sama Mbak, rasanya tenang banget. Kalau sama Mbak, rasanya aku kayak deket banget. Saudara. Iya, aku juga gitu. Semoga persahabatan kita kekal ya. Amin ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya Allah, Mbak. Mbak nggak apa-apa kan kalau aku tinggal sendiri? Soalnya waktu istirahat aku udah habis. Oh, ya udah nggak apa-apa daripada kamu telat. Maaf banget ya, Mbak. Tapi makasih banyak ya untuk traktirannya. Ya nggak apa-apa, diminum dulu. Iya. Tuh. Aku duluan ya, Mbak. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Iya. Dah. Getak sambal. Ngapain sih lo? Kan gue udah mulai kerja. Sore ini gue masuk. Kok? Gua tuh mesti ngomong dulu sama bini gue. Alasan aja lo, banyak alasan. Alasan apa sih? Gue kasih tahu sama lo. Bini gue tuh sampai sekarang nggak bisa ngelupain kejadian waktu itu. Waktu dia dijamret sama lo, masih inget dia tampang lo. Bagus dong. Bagus. Dia bisa telepon polisi. Dan gue bakal ceritain ke bini baru. Kejadian waktu itu adalah hasil persekongkolan antara gue dengan lo. Gue ceritain ke bini baru lo siapa lo. Lo adalah teman baik gue, sahabat gue dari kampung yang gue bawa ke Jakarta. Persekongkolan, ya kan? Udah toh. Kita dua-duanya ditangkap polisi. Akhirnya kita masuk penjara. Gua sudah terbiasa di penjara. Lo nggak akan kuat. Lu sebenarnya orang pintar. Lo harus mikir.
Bagaimana caranya supaya hati bini lu luluh dan menerima gue jadi sopir lu? Bikin repot lu. Sama lu juga bikin repot gue. Lu pikir kagak repot di penjara, Bang? Assalamualaikum Pak Kus. Oh, istrinya sakit. Harus pulang kampung. Oh gitu. Ya udah kalau gitu, kalau udah bisa kerja tolong kabarin ya Pak Kus. Semoga istrinya cepat sembuh. Iya. Assalamualaikum. Aduh, kempes ya? Aduh banyak kempes lagi. Aduh bengkel di mana ya? Mana aku sendiri lagi? Nah, Bu. Boleh saya bantu ganti bannya? Iya, boleh Pak, boleh. Ban serepnya ada di bagasi, udah kebuka Pak. Makasih ya Pak. Iya, Bu. Bisa Pak. Iya, Bu. Makasih ya Pak. Copet! Pak! Pak, itu tas saya, Pak! Aduh. Copet, tolong! Tolong! Aduh, makasih banyak ya, Pak. Saya lanjutkan. Iya. Pak, ini ada sedikit tanda apresiasi dari saya. Maaf, Bu. Tidak perlu. Terima kasih. Saya permisi, Bu. Pak, maaf Pak. Dari tadi saya perhatikan Bapak nunduk terus. Kenapa ya, Pak? Kamu? Saya tahu. Ibu bakal takut. Tapi Ibu tenang aja. Karena saya udah nggak seperti yang dulu. Saya sudah bertobat. Saya nggak mau lagi masuk penjara, Bu. Saya ingin nyari nafkah yang halal untuk anak istri saya. Tadi saya ngelihat ban Ibu kempes. Saya pikir saya harus bantu Ibu, tapi bagaimana caranya supaya Ibu nggak mengenali saya? Karena kalau Ibu mengenali saya, pasti Ibu akan trauma. Maka saya nunduk terus, Bu. Saya permisi, Bu. Pak, tunggu, Pak. Benar Bapak sudah tobat? Iya, Bu. Saya sekarang ingin mencari nafkah secara halal. Tapi memang susah. Karena saya ini maklum mantan narapidana. Bapak bisa kerja apa? Sebetulnya sih saya bisa kerja apa aja, Bu. Ya memang tadinya saya udah siap untuk melamar jadi sopir. Saya udah ngurus SIM saya. Masuk rumah ke rumah, tanya juragan-juragan angkot. Tapi semuanya belum jodoh dan lebih kasar lagi mereka nolak. Jadi waktu itu dia ke rumah lagi cari kerja. Jadi sampai sekarang Bapak belum dapat kerjaan. Ya, Bu.
Gini Pak, kebetulan supir saya lagi izin. Tapi saya nggak bisa janji apa-apa ya Pak, karena saya harus tanya suami saya dulu. Tapi ini alamat rumah saya Pak. Besok Bapak tolong kesini ketemu sama suami saya, ya? Terima kasih. Dan semoga suami ibu berkenan saya menjadi sopir ibu. Ya udah Pak, sampai ketemu besok ya.